Selamat datang Mas Mbak pada praktikum geofisika terapan dengan acara Geolistrik Metode Selam Bersih dengan asisten acara Hana Prashna Pramita dan saya Meliawati Nurbaiti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data processing. Langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama adalah menghitung nilai R, K, dan juga Rho A atau tahanan jenis semu. Kemudian melakukan penyamaan kurva selam bersih, yakni dengan cara memplotkan Rho A pada ordinat dan juga AB/2 pada absis. Setelah itu, menentukan nilai K, D aksen, dan P aksen dengan kurva standar. Setelah itu, menentukan kurva bantu dan koreksi kedalaman atau N. Kemudian, menghitung nilai kedalaman, ketebalan atau H, dan juga hambatan jenis atau resistivity. Nah, nanti kami akan membagikan data dengan data AB/2, MN/2, I, V, R, K, dan juga Rho. Nah, untuk catatan perlu diperhatikan AB/2 itu sama dengan B. Dan nilai AB/2 itu nanti pada pengeplotan akan diletakkan pada sumbu X atau absis. Kemudian MN/2 itu adalah A. Kemudian untuk Rho atau tahanan jenis semu ini adalah Y, atau maksudnya akan diletakkan pada sumbu Y. Nah, untuk mencari R itu caranya adalah membagi beda potensial dengan arus. Kemudian untuk mencari K atau faktor geometrik, yaitu cara dengan melakukan perkalian Pi kali B kuadrat per A min A per 4, di mana B adalah AB/2, B adalah AB/2 atau ini. Kemudian A adalah MN/2 atau ini. Nah, setelah itu mencari nilai Rho A dengan cara mengalikan K dikali R. Nah, setelah Mas Mbak melakukan perhitungan ini, kemudian melakukan pengeplotan pada kurva double log paper, maksudnya pada kertas double log. Nah, data-data ini dimasukkan pada kurva double log dengan cara mengeplotkan AB/2 pada absis, kemudian Rho A pada ordinat. Nah, setelah dilakukan pengeplotan berupa titik-titik, kemudian membuat kurva secara smooth dengan titik-titik tersebut. Nah, ini tidak harus melewati semua titik. Yang penting menggambarkan trennya seperti ini, secara smooth saja. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu memilih kurva bantu. Di sini ada 4 tipe, yaitu tipe H, A, K, dan Q. Ini semua bergantung pada nilai Rho-nya. Misalkan pada tipe H, itu Rho 1-nya lebih besar pada Rho 2, kemudian Rho 2 lebih kecil dibandingkan Rho 3, sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, begitu pula dengan yang lainnya, bisa dibaca atau dilihat. Bentuk kurva ini akan menentukan kurva bantu apa sih yang akan kita gunakan. Nah, berikut ini akan saya jelaskan cara praktikumnya. Sebagai contoh, pada bentuk kurva seperti ini, maka kurva bantu yang akan digunakan adalah tipe Q. Hal ini karena nilai Rho 1-nya lebih besar daripada Rho 2 dan nilai Rho 2 lebih besar daripada Rho 3. Berikut ini adalah cara penyamaan kurva selam bersih. Alat yang diperlukan adalah OHP,
kemudian ada kertas mika bening, lalu kertas double lock selam bersih, kemudian ada kurva baku atau kurva standar. Setelah itu adalah kurva bantu atau auxiliary curve. Setelah itu keluarkan kertas double lock, kemudian plotkan nilai AB per 2 pada sumbu X dan nilai rho A pada sumbu Y. Setelah itu buat kurva atau mentrace kurva tersebut secara smooth. Karena ini adalah kertas double lock sehingga nilai di sini adalah 1, kemudian 10, lalu 100. Begitu pula dengan nilai di atasnya. Kemudian ambil kertas mika. Setelah itu tempelkan di atas kurva double lock, lalu trace kurva tersebut di atas kertas mika menggunakan OHP Maker. Kemudian letakkan kertas mika di atas kurva baku. Lewatkan garis tersebut melewati titik tengah, bisa digeser kanan kiri atau atas bawah hingga kurva yang kita buat ini berhimpitan dengan salah satu kurva yang ada di kurva baku. Begitu. Jadi garisnya itu dilewatkan di titik tengah. Nah, ini adalah nilai P1. Berdasarkan kurva yang berhimpitan ini, maka kita dapat mengetahui nilai K-nya. Nah, di sini adalah akhir dari pertemuan garisnya. Nah, oleh karena itu dari kurva standar ini kita bisa mengetahui jika nilai K dari P1 adalah 0,2. Kemudian letakkan kertas mika di atas kurva bantu. Untuk pemilihan kurva bantu ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tadi kan sudah diketahui jika nilai K-nya adalah 0,2. Maka tarik garis 0,2 ini dengan menggunakan kurva bantu menuju ke titik P1 seperti pada contoh berikut ini. Jangan lupa tuliskan nilai K sama dengan 0,2 pada perpanjangan garis tersebut. Kemudian letakkan kertas mika di atas kurva baku. Kemudian kita tarik garis yang tadi kita buat menggunakan kurva bantu melewati titik tengah kurva standar hingga garis atau kurva ini berhimpitan dengan salah satu kurva yang ada di kurva standar. Nah, ini sudah berhimpitan sehingga kita bisa tahu titik P2 ada di sini. Nah, garis ini berhimpitan dengan K sama dengan 0,15. Kemudian letakkan kertas mika pada kurva bantu. Titik P2 ini diletakkan di pojok kiri ini. Tadi kan kita tahu jika nilai K-nya sama dengan 0,15, maka tarik garis 0,15 pada kurva bantu ini menuju titik P2, seperti pada contoh berikut ini. Jangan lupa tuliskan nilai K sama dengan 0,15. Kemudian untuk mencari P3 sama seperti tadi caranya, yaitu melewatkan kurva yang barusan kita buat menggunakan kurva bantu, melewati titik tengah kurva standar hingga kurva ini berhimpitan dengan salah satu pola kurva standar. Nah, di sini kita bisa tahu jika sudah berhimpitan dan di sini adalah nilai P3-nya. Setelah itu kita lihat ternyata kurva ini berhimpitan dengan nilai K sama dengan 0,5.
Kemudian letakkan mika di atas kurva bantu. Titik P3 ini diletakkan di pojok kiri seperti pada gambar. Kemudian tarik garis 0,5 ke 0,5 ini menuju P3 seperti pada gambar ini. Jangan lupa tuliskan K sama dengan 0,5 pada perpanjangan garis tersebut. Pada praktikum ini kita menggunakan 3 titik P saja. Kemudian kita bisa mencari nilai N dengan cara meletakkan mika tersebut tepat pada kurva bantu. Titik P1 berada pada pojok kiri ini. Kemudian untuk mencari N, kita bisa menarik garis titik P tersebut ke atas. Kemudian tarik titik P1 ke atas sehingga didapatkan nilai N untuk P1 sama dengan 0. Kemudian titik P2 ditarik ke atas sehingga kita bisa mengetahui jika nilai N-nya sama dengan 1 sama titik P3 ditarik ke atas sehingga kita bisa tahu jika nilai N untuk P3 sama dengan 4. Kemudian, letakkan kertas mika di atas kurva standar untuk menentukan koordinat setiap titik P. Nah, di sini kita tahu jika titik P1 memiliki koordinat 4,1000. Kemudian untuk titik P2 koordinatnya adalah 7,300. Sementara untuk P3 koordinatnya adalah 15,60. Berdasarkan pengerjaan ini kita bisa mengetahui nilai P, kemudian koordinatnya, nilai N, dan juga kan-nya. Setelah itu Mas Mbak mengisi tabel berikut ini. Yang pertama adalah menuliskan kurva bantunya, kemudian titik poinnya. Setelah itu mengisi koordinatnya seperti yang sudah didapatkan tadi. Setelah itu menuliskan harga K, harga N seperti yang didapatkan pada pengoplotan tadi. Kemudian menghitung thickness atau ketebalan, depth atau kedalaman, kemudian rho N, tekanan jenis dan juga litologinya. Untuk mencari thickness atau ketebalan dilakukan dengan cara mengalihkan X dikalikan dengan N. Kemudian untuk kedalamannya adalah ketebalan ditambahkan dengan kedalaman sebelumnya, sehingga pada depth P1 ini sama dengan ketebalannya. Kemudian untuk P2
itu contoh untuk P2 berarti ketebalan pada P2 ditambah dengan kedalaman pada P1 gitu, dan seterusnya. Kemudian untuk tekanan jenis atau rho N ini dilakukan dengan cara mengalikan Kn1 kalikan Pn1, sehingga pada P1 harga Pn-nya itu adalah, atau resistivity-nya adalah P1, jadinya ini. Kemudian untuk rho N pada P2 berarti K1 dikalikan P1, berarti ini K1 dikalikan dengan ini Y1, begitu. Kemudian untuk menentukan litologinya dengan cara melihat nilai resistivity pada tabel Melsom 1989. Di sini tertera harga resistivity-nya, sehingga berdasarkan harga resistivity ini akan diketahui jenis litologinya seperti apa, sehingga nanti pada interpretasi Mas Mbak bisa menggambarkan kolomnya jadi litologinya apa, ketebalannya berapa, kedalamannya berapa, dan juga litologinya itu apa, begitu. Terima kasih.